Halo guys, perkenalkan nama saya Yosua Cegitya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Sastabila. Oke, halo semuanya. Boleh minta perhatiannya sebentar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini dari Universitas Bina Sarana Informatika atau BSI. Siapa yang tahu BSI? Belum ya, dia doang kakaknya ya. Jadi tujuan kita di sini adalah mau sosialisasi. Sebelum kita masuk ke tema yang kita jelaskan ke kalian, kita perkenalan dulu kali ya biar enak. Dari kakak duluan nih. Ini manggilnya enaknya kakak apa abang nih? Kalau aku manggil ke kalian apa sayang? Dengerin ini, dengerin. Serius juga gak apa-apa sih sebenarnya. Semuran ya, kita masih muda. Oke, perkenalkan nama kakak Yosua Jedika. Nama kakak Yosua. Halo adik-adik. Iya, pakai. Oh, bukan adik-adik ya. Udah apa nih? Ya udah, oke. Kakak umurnya 21 tahun. Kakak dari Universitas BSI. 21 tahun. Oh, seumuran ya? Seumuran ya? Ya. Oke, aku namanya Nabila Salsabila. Bisa dipanggil Kak Salsa aja. Kenalin, aku namanya Siska Nia Zahra Prasistia. Boleh panggil aku Siska aja ya. Aku panggilnya Siska aja ya. Ini kelas berapa? Kelas 4 ya. Langsung mulai. Oke, kita mulai aja kali ya. Jadi tujuan kita sosialisasi ini untuk memberikan pengetahuan dasar atau apa ya, kayak pengetahuan dasar kalian tuh tentang diskriminasi. Kita ambil dari sila kedua yang berbunyi, ada yang tahu sila kedua Pancasila? Siapa? Kemanusiaan? Oke, kasih kamu. Oke, tadi yang bisa jawab sila kedua bisa jelasin sila pertama sampai sila kelima. Tadi yang bisa jawab sila kedua tadi siapa? Angkat tangan. Iya. Ya udah, sebentar. Ya kamu berdiri. Baca Pancasila doang. Nanti aku kasih hadiah. Kalau nggak mau aku oper ke yang lain. Boleh. Kamu mau ya dah pergi. Udah, lo mulai ya. Enggak usah. Baca aja. Iya. Harus tegas ya, harus lancang ya. Pancasila, satu gitu. Oke. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Yeay, benar. Aku kasih hadiahnya di akhir ya. Biar yang lain pada penasaran, biar pada mau jawab juga pertanyaannya. Kalau sekarang nih, Nanti aja. Oke, lanjut ya. Kita tuh di sini boleh minta waktunya sebentar ya. Kita itu di sini mau menjelaskan tentang menghindari diskriminasi. Ada yang tahu nggak diskriminasi itu apa? Iya betul. Pinter ya di sini ya. Kelas 74 pada pinter-pinter ya di sini ya. Betul, diskriminasi itu sama aja sama pembulian ya. Diskriminasi itu adalah suatu tindakan atau perlakuan atau pencerminan ketidakadilan terhadap individu atau kelompok, teman-teman ya. Kayak bullying yang tadi kamu bilang ya. Bullyingnya itu bisa per orang atau misalkan satu Kelompok, bisa individu atau satu kelompok ya. Nah, kita langsung ke penyebabnya. Kita langsung penyebabnya yang akan dijelasin sama Kak Nabila.
Kak Salsa. Lu jangan berganti-ganti nama gue kan. Oke, bullying atau diskriminasi bisa terjadi seringkali diawali dengan prasangka. Prasangka seringkali didasari pada ketidakpahaman atau tidak kepedulian kalian terhadap misalkan sama teman-teman kalian. Ada yang misalkan merasa tersendiri tapi kalian tidak peduli, misalkan nggak diajak main atau misalkan dia main sendiri aja di pojokan gitu. Itu termasuk diskriminasi ya. Jadi pengetahuan dasar ini bisa kalian terapi dari sekarang. Misalkan ada yang merasa sendiri, kalian bisa rangkul teman-temannya. Jadi dia tidak merasa sendiri. Prasangka itu muncul karena agresi. Suatu kelompok akan melakukan agresi jika usahanya untuk memperoleh kekuasaan. Misalkan di dalam kelas ini ada yang namanya misalkan ketua geng atau apa, kan pasti ada kan di kalian ini dalam satu kelas pasti ada misalkan beberapa kelompok kan. Dan ada salah satu orang itu yang tidak berada di dalam kelompok itu. Jadi dia merasa sendiri dan merasa dirinya itu apa ya? Tidak ada yang menemani, dikucilkan di dalam kelas ini gitu. Dan itu penyebabnya. Nah, di sini tipe diskriminasi itu ada dua, teman-teman ya. Tipe diskriminasi itu ada diskriminasi langsung dan tidak langsung. Gimana sih diskriminasi langsung? Nah, diskriminasi langsung di sini adalah suatu bentuk diskriminasi di mana hukum, peraturan atau kebijakan dibuat dengan menyebutkan secara jelas karakteristik tertentu, teman-teman. Misalnya nih, dari agamanya, dari rasnya, warna kulitnya. Terus itu tuh bisa membuat orang tuh nggak merasakan peluang yang sama, teman-teman. Ini aku kasih contoh ya. Aku kasih contoh diskriminasi langsung tuh kayak misalkan nih Nah, itu bisa jadi contohnya. Misalkan hitam loh. Nah, itu termasuk diskriminasi. ya, jadi misalkan nah misalkan nih aku kasih contoh ya diskriminasi langsung ya. Misalkan di sekolah nih, misalkan di sekolah itu peraturannya setiap upacara disebutin kalau setiap upacara hari Senin untuk yang baris di depan dikhususkan untuk yang berwarna kulitnya putih. Nah, itu dikhususkan karena yang hitam-hitam tuh di belakang. Diskriminasi langsung ya. Itu ya. Nah, terus kita masuk yang diskriminasi tidak langsung. Gimana sih itu diskriminasi tidak langsung? Itu tuh adalah suatu tipe yang terjadi ketika peraturan yang sifatnya netral, peraturannya tuh netral, tapi pelaksanaannya di lapangannya tuh terjadi diskriminasi terhadap masyarakat yang memiliki karakteristik tertentu. Misalnya nih, kita buat contoh lagi. Misalkan di sekolah ini tuh, di kelas, misalkan di kelas peraturannya kita mau ada pemilihan kelas misalkan. Nah, peraturannya kan kalau misalnya yang mau pilih buat ketua kelas kan bebas ya, cewek cowok, terus mau siapa aja boleh. Tapi di lapangannya, di langsungnya tuh kayak udah deh kamu jangan ikut, jangan ikut jadi ketua kelas karena kamu cewek, karena ketua kelas kan cowok gitu. Itu namanya diskriminasi karena peraturannya kan cewek cowok boleh, tapi di lapangannya kalian menyebutkan gak usah deh cewek-cewek, gak usah cowok aja. Nah, kayak gitu namanya diskriminasi ya. Paham nggak? Nah, di sini kamu mau tanya, ada yang bisa nyebutin contoh diskriminasi langsung dan tidak langsung nggak? Nanti kakak kasih hadiah. Kakak bisa nggak ya? Boleh? Ada yang bisa nggak? Aku mau jawab. Mau jawab? Yang mau jawab angkat tangan sampai di depan ayo. Tadi kan udah dikasih contoh. Nah, ada yang bisa nambahin nggak contohnya? Yang diskriminasi langsung deh. Kayak aku habis Bentar, semuanya masih Boleh tunjuk? Boleh. Boleh, ayo dong. Siapa yang mau?
Ayo, sebutin salah satu contohnya. Aku nggak hierarkinya itu boleh. Oh, kalau maksudnya nih ya, maksudnya kalau diskriminasi langsung, misalkan sudah ada peraturan. Diskriminasi langsung tuh kayak udah ada peraturan, misalkan sekolah ini nih, sekolah ini mencari siswa baru tuh dengan tipe misalkan dia nyarinya yang Buturuki, dia nyarinya tuh yang Buturuki, nah yang udah Buturuki itu nggak boleh masuk di Nuri. Soalnya itu termasuk diskriminasi langsung karena udah ada peraturan yang mendiskriminasikan orang-orang itu. Nah, ini nggak pakai. Aduh. Ya itu gua. Nah, ya itu. Jadi lagi gua ya. Cantika cantika ya. Kamu namanya siapa? Cantika. Aku kasih dia. Namanya Bisa jawab. Berarti dua lagi 5. Ada 4 sih. Pak, apa jatuh di lemari? Gue nggak tahu aku itu. Oke, udah lanjut. Katanya ini udah jenis-jenisnya udah dijelasin tadi. Nggak dijelasin. Ini nggak usah lu jelasin semua ya. Pasti udah pada ngerti sih. Saya ininya aja. Tujuannya. Ini yang agama iya nggak sih? Iya. Kan akan jelasin. Kasih contohnya satu Iya, aja. contohnya. Udah ya. Ntar ini berdua ya. Kakak lanjut ya. Kakak lanjut ke jenis-jenis diskriminasi. Nah, jenis-jenisnya tuh ada beberapa. Kakak mau mulai dari yang diskriminasi agama, suku, dan ras ya. Diskriminasi agama, suku, dan ras dapat diartikan sebagai tindakan yang membedakan atau mengucilkan ataupun membatasi suatu agama, suku, atau ras tertentu di masyarakat ya. Contohnya nih, kakak kasih contoh ya. Kakak kasih contoh ya. Misalkan ejekan terhadap praktik keagamaan seseorang dan mengasingkan seseorang dari orang lain karena agamanya. Nih kakak kasih contoh yang jelas lagi ya. Misalkan di kelas ini agamanya pada muslim. Nah, ada tuh salah satu atau dua orang yang non muslim. Nah, ini dia. Dan nanti kalian itu pada mengucilkan yang dua itu bagi temennya karena agamanya berbeda. Itu nggak boleh ya. Itu nggak boleh ya. Itu misalkan ya. Nah, kita masuk ke jenis yang kedua. Jenis yang kedua ada diskriminasi gender. Ya. Ada yang tahu gender itu apa? Diskriminasi gender adalah perlakuan tidak adil atau berbeda antara individu atau kelompok berdasarkan jenis kelamin. Contohnya yang tadi aku udah sebutin tuh yang di tipe-tipe diskriminasi. Misalkan nih kayak ini mau pemilihan ketua kelas, udah ada kandidatnya tuh, ada 4 orang, yang 3 cowok, yang 1 cewek. Nah, temen-temennya pada bilang, kamu yang cewek nggak usah deh, yang 3 aja cowok karena kamu cewek. Nggak usah, cowok-cowok aja. Nah, kayak gitu ya. Itu maksudnya diskriminasi gender. Ada yang mau nyebutin lagi nggak? Kalau nggak lanjut. Oke, lanjut ya. Lanjut ke Kak Yosua. Yosua mana nih Kak Yosua? Alat ya. Biar nggak tegang-tegang banget sih, ya nggak sih? Ini bentar. Kakak nggak lama kok, cuma 1 jam kok, apa? Ya udah, kakak lanjutin ya. Jadi diskriminasi tadi kan ada 4 nih. Nah, salah satunya yang kakak sebutkan nanti ini adalah diskriminasi sosial ekonomi. Tahu nggak sosial ekonomi itu apa? Pada belajar IPS nggak? Nggak suka belajar, sukanya apa kamu? Main game? Oh, sukanya cewek. Ya udah, nih kakak jelaskan ya. Diskriminasi sosial ekonomi itu apa aja nih? Sosial ekonomi itu diskriminasinya adalah perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok
berdasarkan status ekonomi atau sosial mereka. Nah, kebanyakan nih di sekolah nih ada yang merasa, gue kaya nih, gue nggak mau bergaul sama dia tuh, dia miskin, dia nggak punya apa-apa, dia naik jalan kaki doang, sedangkan gue naik mobil nih ceritanya. Nah, nggak boleh gitu ya. Jadi kita tuh harus merangkul teman-teman kita, jangan ada pembulian, jangan ada kita tuh memberikan mereka ngejudge mereka. Tahu nggak ngejudge itu apa? Tahu kan? Membuli. Kita tuh nggak boleh, harus saling merangkul, harus saling mengasihi dan menyayangi sama teman-teman ya guys ya. Ini mau lanjut 1 jam apa mau lanjut 5 menit nih? Oke, biar cepat nih, biar cepat ya, biar kita nggak terlalu lama juga. Jangan dong. Ya udah gini. Diskriminasi selanjutnya yang kakak jelaskan itu diskriminasi disabilitas. Tahu nggak disabilitas apa? Jadi tahu semua ya di sini ya. Oke, kakak mau jelaskan sebentar. Diskriminasi disabilitas itu apa? Perlakuan yang tidak adil terhadap penyandang disabilitas yang dianggap memiliki kekurangan. Nah, contohnya kayak tadi yang kalian sebutkan tadi tuh, contohnya tuh kayak ada kekurangannya, buntung, cacat dan apa-apa lagi. Dan salah satunya juga melakukan bullying di sekolah kepada penyandang disabilitas. Apalagi siapa nih? Gampang. Oh iya. Oke. Halo. Hai. Halo, hai. Ya udah. Oke. Ini terakhir ya. Dampak diskriminasi tahu nggak apa dampaknya? Depresi, benar. Apalagi? Stres, apalagi? Serangan mental, benar. Semua yang kalian sebutkan tuh benar semua. Nah, jadi yang kakak harapkan di sini, ini SMP apa nih? SMP berapa? SMP Nuris. Yang kakak harapkan di sini semoga kalian itu sama-sama merangkul ya, adik-adik. Jangan ada yang saling membuli kepada teman-teman. Tuh contohnya tuh. Oke, jadi halo. Hai. Jajannya habis. Iya. Tadi habis ya tadi ya? Tadi siapa aja yang jawab pertanyaan tadi yang ketahan? Assalamualaikum. Belum. Ya sekalian aja. Oke, terakhir ya teman-teman, aku ngejelasinnya. Terakhir adalah cara menghindari diskriminasi. Yang pertama adalah saling menyayangi. Misalkan kalian ngerasa ada salah satu teman kalian ada yang sendiri atau tidak punya teman, kalian bisa rangkul sama-sama mainnya bareng-bareng. Iya. Yang kedua, nggak boleh pilih. Aku maunya sama yang cantik-cantik aja. Nggak boleh ya. Terus kalian maunya temennya sama yang nggak mau, dia nggak asik gitu kan. Bisa jadi dia nggak asik karena mungkin belum terbiasa main sama kalian. Kalian bisa rangkul terus, ajak main terus teman-temannya gitu ya. Pokoknya nggak boleh ada diskriminasi di SMP Nuris, oke?